Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi ketujuh. Minggu lalu kita sudah membahas materi keenam, yaitu tipografi lanjutan. Sekarang kita akan membahas materi tentang pengguna. Sekarang kita akan membahas yaitu teknik komposisi dan layout dalam desain grafis. Setelah sebelumnya kita mempelajari tipografi mulai dari jenis font, hierarki, antoni huruf, hingga penerapannya pada berbagai media, kita sekarang masuk ke materi yang penting lainnya, yaitu komposisi dan layout. Jika tipografi mengatur bagaimana teks terlihat, maka komposisi dan layout mengatur bagaimana elemen desain ditempatkan secara harmonis. Teks, gambar atau ilustrasi, warna, bentuk, ruang kosong, dan grid. Seorang desainer profesional tidak hanya membuat desain yang indah, tetapi juga informasi yang mudah dipahami. Dan hal itu sangat bergantung pada kemampuan menyusun layout yang benar. Pengertian komposisi dan layout. Yang pertama ada komposisi. Komposisi adalah cara menyusun, menempatkan, dan menyeimbangkan elemen visual dalam sebuah desain agar membentuk kesatuan yang harmonis. Tanpa komposisi, desain akan terlihat kacau, sulit dibaca, dan tidak memiliki alur pandang. Sedangkan layout adalah pengaturan posisi elemen-elemen dalam ruang desain, misalnya pada poster, brosur, website, spanduk, cover buku, dan banner iklan. Layout membantu pengguna membaca visual dari atas ke bawah, ke kiri ke kanan, atau sesuai alur yang diinginkan desainer. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip komposisi dalam desain grafis. Berikut ini merupakan prinsip dasar yang wajib dikuasai setiap desainer. Yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Keseimbangan berarti elemen-elemen dalam desain tidak berat sebelah. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu ada balance simetris, yaitu elemen di kiri dan kanan memiliki bobot visual yang sama, memberikan kesan formal, stabil, rapi, dan banyak digunakan dalam desain korporat dan pemerintahan. Yang kedua ada balance asimetris, yaitu elemen tidak sepenuhnya sama, namun tetap seimbang secara visual, lebih dinamis dan modern, cocok untuk desain kreatif, poster of event, dan konten media sosial. Yang kedua ada kontras. Kontras membuat elemen penting menonjol. Kontras bisa berupa ukuran besar atau kecil, warna terang atau gelap, font tebal atau tipis, bentuk sederhana atau detail, dan ruang kosong atau ruang padat. Tanpa kontras, desain terlihat datar dan membosankan. Yang ketiga ada emphasis, yaitu penekanan. Ini menentukan apa yang pertama kali audiens. Elemen yang ditekankan bisa berupa, yang pertama ada judul, gambar utama, logo, dan terakhir ada call to action, yaitu beli sekarang, daftar, dan lain-lain. Teknik penekanannya yaitu membuat ukuran lebih besar, menggunakan warna mencolok, memberi ruang kosong di sekitar objek, dan mengubah posisi objek agar berbeda dari lainnya. Yang keempat ada ritma atau irama. Irama adalah desain mirip dengan irama musik, menciptakan pola visual yang mengalir. Irama dapat dibentuk melalui pengulangan elemen, perubahan bertahap, misalnya seperti warna semakin terang ke gelap, dan yang terakhir susunan bentuk secara halus.
Irama membantu mata bergerak mengikuti alur visual. Yang kelima ada unity atau kesatuan. Unity memastikan bahwa elemen desain terlihat menyatu dan tidak berpisah-pisah. Unity dapat dicapai dengan pemilihan warna yang konsisten, menggunakan satu gaya ilustrasi, jarak elemen yang seragam, dan font yang lebih harmonis. Yang keenam ada proximity, yaitu kedekatan. Elemen yang berhubungan harus diletakkan berdekatan agar mudah dipahami. Contohnya yaitu seperti judul dengan paragraf, foto dengan caption, dan ikon dengan teks penjelasan. Terlalu jauh pembaca akan bingung mana yang saling terkait. Yang ketujuh ada alignment atau perataan. Perataan adalah penempatan elemen mengikuti garis imajiner yang konsisten. Jenis alignment yaitu yang pertama left alignment, paling umum untuk segala media. Center alignment yaitu undangan, ucapan, poster formal. Right alignment jarang tetapi lebih ke eksperimental, justify untuk majalah atau koran. Alignment baik membuat desain terlihat baik dan profesional. Yang keempat yaitu kita akan membahas pengenalan sistem grid, yaitu grid system. Grid adalah kerangka atau garis bantu yang digunakan desainer untuk menyusun elemen secara teratur. Kita akan membahas jenis-jenis grid. Yang pertama ada kolom grid. Memakai kolom vertikal, contohnya yaitu desain majalah dengan 2-3 kolom. Yang kedua ada modular grid, yaitu memiliki kolom dan baris, digunakan untuk website antarmuka aplikasi. Yang ketiga ada baseline grid, yaitu mengatur teks pada garis horizontal tertentu agar rapi. Yang keempat ada hierarchical grid, yaitu penempatan grid berdasarkan tingkat kepentingan elemen. Nah, di sini kita akan membahas mengapa sih grid itu penting, yaitu yang pertama untuk membantu menjaga konsistensi. Yang kedua yaitu membantu desain terlihat lebih profesional. Yang ketiga memudahkan mata mengikuti alur. Dan yang terakhir mempercepat proses desain karena ada struktur. Nah, grid tidak boleh terlihat oleh audiens, tetapi sangat berpengaruh pada kualitas hasil akhir. Mengatur layanan layout berdasarkan tujuan desain. Nah, berikut contoh layout sesuai tujuan. Yang pertama ada layout untuk poster event, yaitu judul layout besar di bagian atas, gambar pendukung di tengah, detail event waktu atau lokasi diletakkan ringan ringkas. Yang keempat yaitu logo penyelenggara di bawah. Fokus utamanya yaitu yang pertama judul dan visual utama. Nah, layout untuk brosur yaitu informasi dibagi menjadi beberapa bagian, menggunakan grid agar rapi, banyak menggunakan ikon, ilustrasi ringan, dan warna dipilih konsisten. Fokus utamanya yaitu informasi yang mudah dibaca berurutan. Layout untuk website yaitu header di atas logo atau menu, hero section berisi gambar besar dan teks promosi, konten tertata modular, dan call to action terlihat jelas. Fokus utamanya untuk kemudahan navigasi. Nah, sekarang kita akan membahas teknik komposisi populer dalam desain modern. Yang pertama ada rule of thirds, yaitu membagi kanvas menjadi 9 kotak 3x3. Elemen utama ditempatkan di titik perpotongan. Yang kedua ada golden ratio, yaitu menggunakan perbandingan 1:1, 1:1618 untuk menghasilkan komposisi sangat pas. Yang ketiga ada minimalist composition, yaitu menggunakan banyak white space, sangat rapi dan modern. Dan yang terakhir ada full bite layout, yaitu gambar memenuhi seluruh desain, cocok untuk poster sinema. Nah, sekarang kita akan membahas kesalahan yang sering terjadi dalam layout. Sebagai desainer pemula sangat sering membuat kesalahan menempatkan semua elemen terlalu jauh, tidak memberi ruang kosong, menggunakan terlalu banyak efek, tidak membangun hierarki informasi, teks selalu dekat dengan tepi, dan tidak menggunakan grid sama sekali. Nah, untuk menjadi desainer handal, maka menghindar kesalahan ini akan meningkatkan kualitas desain secara dramatis.
Nah, penutup materi kita pada hari ini yaitu komposisi dan layout adalah fondasi dari semua karya desain grafis. Seorang desainer hebat bukan hanya membuat sesuatu yang bagus, tetapi mampu menyusun visual yang mudah dibaca, enak dilihat, memberikan arah pandang, dan mengirimi pesan secara efektif. Dengan menguasai layout, Anda bisa menghasilkan desain yang profesional dan bernilai tinggi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang